Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, situasi masih belum banyak berubah yang kita hadapi akhir-akhir ini. Pandemi corona masih meluas, bahkan masih didapati klaster-klaster baru, penyebaran-penyebaran baru di beberapa tempat. Nah, saya mengikuti sebuah tayangan video Nes Daily. Dia mengatakan bahwa diduga bahwa corona pandemi ini atau virus corona ini masih akan bertahan di bumi ini 100 tahun lagi. Jadi ini adalah situasi yang betul-betul sulit yang kita alami saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di saat seperti ini? Apa yang paling dibutuhkan? Yang paling dibutuhkan adalah pengharapan. Ada seorang hamba Tuhan bernama Thomas Brooks. Dia mengatakan bahwa seorang Kristen dapat berpisah dengan apa saja kecuali harapannya. Dia tahu bahwa harapan akan menjaga hatinya dari sakit dan kehancuran, dari keadaan terkapar dan tenggelam. Dia tahu bahwa harapan adalah seberkas cahaya dari Allah, percikan kemuliaan, dan bahwa tidak ada yang akan memadamkannya sampai jiwanya dipenuhi dengan kemuliaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di tengah-tengah pandemi yang sekarang melanda di seluruh dunia saat ini, banyak orang menjadi putus asa, banyak orang menjadi stres, banyak orang menjadi galau, bahkan ada orang yang kemudian mengambil jalan pintas dengan bunuh diri. Mengapa mereka melakukan hal-hal itu? Karena mereka tidak punya pengharapan. Tapi tidak boleh demikian bagi kita anak-anak Tuhan, bagi kita orang-orang percaya. Mengapa? Karena ada pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan di dalam Tuhan inilah yang membuat kita dapat cakap, yang membuat kita dapat melewati situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-9. Pengharapan seperti apakah yang akan diterima oleh orang percaya? Ini luar biasa. Dalam ayat-ayat firman Tuhan ini kita akan diberitahu pengharapan seperti apakah yang didapat oleh orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama adalah pengharapan untuk menerima keselamatan kekal di surga. Di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat, firman Allah berkata, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Bapak Ibu Saudara, ini indah sekali. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati memberi jaminan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, yaitu sebuah kehidupan yang penuh dengan pengharapan. Dan pengharapan yang pertama yang dijanjikan Tuhan bagi setiap orang yang percaya adalah pengharapan untuk menerima keselamatan yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada siapakah ini diberikan? Keselamatan kekal di surga. Kepada siapakah itu diberikan? Ayat ini mengatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali. Keselamatan kekal di surga, pengharapan itu
diberikan kepada orang yang dilahirkan kembali. Menurut ayat ini. Dilahirkan kembali adalah sebuah tema yang berulang-ulang dikatakan oleh Rasul Petrus ini. Itu dikatakan di dalam ayat yang ke-23. Ayat 23 berkata, karena kamu telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang-orang percaya adalah orang-orang yang dilahirkan kembali. Dilahirkan dari air dan roh. Dilahirkan dari firman Allah dan kuasa Roh Kudus. Ini cocok dengan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada guru besar Nikodemus di dalam Yohanes pasal yang ketiga, ayat 3 dan ayat yang kelima. Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Dan ayat 5 Tuhan Yesus berkata, jikalau engkau tidak dilahirkan dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan surga. Jadi kerajaan surga, hidup kekal yang Tuhan sediakan, itu diberikan kepada orang yang dilahirkan kembali. Air itu adalah firman Tuhan. Roh yang dimaksud itu adalah Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, setiap kita harus memastikan diri bahwa kita telah dilahirkan kembali. Pengharapan hidup kekal dalam kerajaan surga tidak diberikan kepada semua orang Kristen. Tidak, firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Tapi diberikan kepada yang dilahirkan kembali. Siapa mereka? Coba kita lihat di dalam ayat yang kedua. Ya, kita lihat dalam ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita dan yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Ini lebih jelas lagi. Bahwa penerima pengharapan hidup kekal di surga diberikan kepada mereka yang dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali itu adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, dan orang-orang yang akhirnya taat kepada Kristus. Di dalam ayat yang keempat itu yang dijanjikan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Wow, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, ini janji yang paling indah yang ada di dalam Alkitab. Tuhan tidak menjanjikan kepada kita harta dunia. Tuhan tidak menjanjikan kita kenikmatan duniawi. Mengapa? Karena kenikmatan duniawi itu dapat binasa, itu dapat cemar, itu dapat layu, itu dapat dicuri orang. Tetapi Tuhan memberikan kepada kita bagian yang tidak dapat binasa atau tidak dapat rusak, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, dan itu tersimpan di surga, tersimpan aman di surga bagi kamu. Apa itu bagian itu? Ayat 5 menjelaskan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Itu adalah keselamatan itu sendiri, yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, keselamatan jiwamu. Juga dikatakan dalam ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Jadi Rasul Petrus mau mengatakan kepada penerima surat ini, pembaca surat ini, yaitu orang-orang yang telah dilahirkan kembali tadi, orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Bapa, orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus, orang-orang yang taat kepada Kristus tadi. Kamu punya sesuatu yang sekarang tersimpan di surga, tersimpan aman di sana,
yang tidak dapat binasa, tidak dapat cemar, tidak dapat layu, yaitu keselamatan jiwamu. Itulah sebabnya bagi orang percaya keselamatan itu adalah sesuatu yang pasti. Keselamatan itu bukan mudah-mudahan, keselamatan itu bukan moga-moga, keselamatan itu pasti kalau kita percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita mendapatkan pengharapan hidup kekal di dalam kerajaan surga. Tersimpan di segel aman di sana. Tidak ada seorang pun yang bisa menggugat. Tidak ada seorang pun yang bisa mencuri. Saudara, ini adalah pengharapan yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam situasi sulit seperti ini, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu galau. Seandainya pun toh kita terkena corona dan akhirnya kita meninggal, percayalah kita akan bersama-sama dengan Bapa yang kekal di surga. Itu adalah sebuah kepastian untuk kita berada dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya piala firman Tuhan ini menguatkan engkau. Jangan takut, jangan terlalu khawatir. Hidupmu dijaga aman oleh Tuhan. Masa depan kekalmu dalam kerajaan surga adalah sebuah kepastian. Karena itu jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Putus asa, sedih, galau, khawatir, bingung. Ya, hiduplah sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya. Karena Tuhan memberikan pengharapan keselamatan kekal dalam kerajaan surga. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pengharapan seperti apakah yang akan diterima oleh orang percaya? Yang kedua adalah pengharapan untuk dipelihara dalam kekuatan Allah selama masih di dunia. Ya. Di dalam ayat yang kelima dikatakan demikian, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Ini menarik sekali Bapak Ibu Saudara. Bukan saja Allah memberikan pengharapan keselamatan kekal di surga, tapi Tuhan juga menjamin selagi kita ada di dalam dunia pun kita dipelihara oleh kekuatan tangannya. Nah Bapak Ibu Saudara, ini berbicara tentang pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Tapi harus kita pahami bahwa pemeliharaan Tuhan ini bersifat eksklusif. Coba kita perhatikan lebih teliti ayat kita. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yaitu kamu, siapa kamu? Lagi kembali kepada penerima surat aslinya. Yaitu orang-orang yang dilahirkan kembali. Orang-orang yang dipilih oleh Allah Bapa. Orang-orang yang dikuduskan oleh Roh Kudus. Orang-orang yang taat kepada Kristus itu tadi. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Jadi ini eksklusif. Ini tidak bisa janji ini, pengharapan ini diklaim oleh sembarang orang. Eksklusif. Kalau ada orang percaya, Pak, saya kan sudah percaya Yesus, tapi hidupmu tidak taat kepada Kristus. Hidupmu taat kepada Mamon, hidupmu taat kepada iblis, hidupmu taat dan kalah terus terhadap dunia ini. Janji ini tidak berlaku. Ya, ini eksklusif janji ini. Kepada mereka yang dipilih, dikuduskan dan mau taat kepada Yesus Kristus. Lalu kemudian pemeliharaan Allah ini juga sebagai respon dari iman. Coba kita baca lebih teliti lagi. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Jadi pemeliharaan Allah ini sebagai respon iman kita kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bahwa ada dua macam iman. Iman yang pertama adalah iman yang menyelamatkan.
Yaitu saat pertama kali kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sehingga melalui itu kita diselamatkan, kita beroleh hidup yang kekal. Tapi iman yang kedua adalah iman pengalaman. Iman yang kita butuhkan dalam kita menghadapi kesulitan pergumulan hidup kita sehari-hari. Iman yang kita perlukan setiap hari dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Jadi pemeliharaan Tuhan ini meresponi iman kita. Bapak Ibu Saudara, dalam situasi seperti ini adalah kesempatan bagi kita untuk mengembangkan iman kita, melatih iman kita menjadi iman yang dewasa di dalam Tuhan, belajar untuk mengandalkan Tuhan, belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala keadaan. Jangan biarkan hatimu, hidupmu dikuasai dengan segala macam yang ada di sekitar kita, yang membuat kita menjadi ciut, yang membuat kita menjadi putus asa. Tapi pandang kepada Yesus, beriman kepada Yesus, dan sebagai respon atas iman kita, maka pemeliharaan Allah akan berlaku dalam hidupmu. Indah. Lalu pemeliharaan Allah ini berlangsung selama kita di dunia. Kembali ke ayat tadi, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi pemeliharaan Allah ini berlangsung sementara kita menantikan keselamatan yang sudah disegel oleh Allah, yang tersimpan aman di sana. Sementara kita berjalan ke surga itu, selama kita hidup di dunia ini, Tuhan berjanji untuk memelihara hidup kita. Bapak Ibu Saudara, penerima surat ini adalah orang-orang yang percaya dari latar belakang orang Yahudi, yang diaspora, yang tersebar di Pontus, di Galatia, dan di Asia Kecil. Coba perhatikan di dalam ayat yang pertama. Jadi mereka paham ketika Petrus mengatakan mengenai hal ini. Sebagaimana bangsa Israel ketika dikeluarkan dari Mesir, dibimbing ke tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Selama perjalanan 40 tahun itu Tuhan memelihara. Meskipun mereka berjalan di padang gurun, tapi Tuhan memberkati mereka melalui mana yang turun dari sorga. Tuhan memberkati mereka melalui burung puyuh yang dikirim kepada mereka. Tuhan memberkati mereka sedemikian rupa sehingga sampai ketika mereka masuk ke tanah Kanaan, dikatakan kasutnya pun tidak rusak. Tuhan memelihara mereka dengan ajaib melalui tiang awan pada waktu siang hari, melalui tiang api pada malam hari. Itu pemeliharaan Tuhan, itu pertolongan Tuhan yang dinyatakan kepada orang Israel. Jadi ketika mereka mendengar Rasul Petrus mengatakan kepada mereka bahwa mereka akan dipelihara oleh kekuatan Tuhan, sementara mereka menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman, bayangan mereka tertuju kepada nenek moyang mereka yang berjalan di padang gurun selama 40 tahun itu. Dan mereka mengerti, oh dia sangat dihiburkan, sebab dalam menanti keselamatan yang telah tersedia, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan akan memelihara mereka. Hal yang sama yang Tuhan lakukan bagi kita yang percaya saat ini. Keselamatanmu sudah pasti kalau engkau percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau taat kepada Kristus, keselamatanmu sudah pasti. Tapi sementara engkau berjalan menuju keselamatan yang telah tersedia di akhir zaman, yang telah tersegel di surga, Tuhan pun tidak pernah meninggalkan engkau selama engkau berjalan di dunia ini. Sebagaimana Tuhan memelihara Israel di padang gurun selama 40 tahun, Tuhan berjanji juga akan memelihara engkau dengan kekuatan tangannya. Tuhan akan menopang engkau, Tuhan akan menatang engkau, Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhanmu. Percayalah, karena Tuhan yang berjanji.
Jadi ini menjadi sebuah kekuatan, menjadi sebuah penghiburan. Percayalah, mujizat Tuhan masih terjadi sampai saat ini. Meskipun banyak pintu-pintu tertutup, tapi bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Tuhan selalu buka jalan. Tuhan pasti memberikan pertolongan. Pasti. Karena itu tetap kuat saudaraku. Tetap semangat saudaraku. Jangan menyerah saudaraku. Terus beriman kepada Tuhan. Sebab Tuhan memberikan kepada kita pengharapan, yaitu pemeliharaan Tuhan selama kita hidup di dunia ini. Yang ketiga, pengharapan seperti apakah yang Tuhan janjikan kepada orang yang percaya? Yang ketiga, pengharapan untuk tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah pencobaan. Kita baca ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Wah, luar biasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pengharapan yang Tuhan berikan bagi orang yang percaya kepada Tuhan adalah pengharapan untuk tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah pencobaan. Dalam ayat yang ke-6 ini mengingatkan kepada kita bahwa meskipun keselamatan kita itu sudah pasti, meskipun Tuhan berjanji untuk memelihara kita dengan kekuatan tangannya, tapi itu tidak berarti bahwa kita tidak mengalami pencobaan gitu. Tuhan masih mengizinkan pencobaan-pencobaan kita alami untuk maksud-maksudnya yang mulia. Ya. Dalam ayat yang ke-6, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi bersukacitalah karena memang kepastian keselamatanmu itu adalah sebuah hal yang pasti, yang tidak seorang pun dapat mengambil daripadamu yang percaya. Bergembiralah karena selagi kamu hidup di dalam dunia, Allah memelihara kamu dengan kekuatan tangannya. Tapi yang harus kamu sadari, sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Ini yang harus disadari. Ya, Tuhan tidak selamanya menjanjikan bahwa langit itu selalu biru. Kadang ada badai, kadang ada hujan, kadang ada petir. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan itu selalu rata. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita melewati jalan yang terjal, mendaki dan berkerikil. Tetapi ini yang kita boleh menjadi kuat dalam menjalani pencobaan. Kita bisa tetap dapat bersukacita meskipun Tuhan izinkan pencobaan itu terjadi menimpa kita. Kok bisa Pak? Dicobai kok bersukacita? Nah ini rahasianya. Bagaimana rahasianya? Supaya meskipun kita sedang dicobai, tapi kita tetap bersukacita. Tidak bermurung durja, tidak bersedih hati, tidak galau hati kita, tapi kita tetap dapat bersukacita. Bagaimana rahasianya? Yang pertama, meyakini bahwa duka cita atau penderitaan karena pencobaan itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang tersedia bagi kita. Itu tadi. Bergembiralah akan hal itu. Akan apa? Apa yang Tuhan telah siapkan bagi kita di masa depan. Bergembiralah akan hal itu. Kalau kita meyakini bahwa apa yang tidak dapat binasa, apa yang tidak dapat cemar, apa yang tidak dapat layu yang tersimpan di surga bagi kita itu adalah sebuah hal yang pasti,
Maka ketika kita menghadapi penderitaan, pencobaan yang kita alami sekarang ini menjadi tidak berarti. Oh, kecil, penderitaan itu kecil dibandingkan yang Allah sediakan bagi saya di sana. Jauh lebih mulia, jauh lebih indah. Penderitaan ini tidak ada apa-apanya. Itulah sebabnya ayat referensinya di dalam 2 Korintus pasal 4 ayat 17. Rasul Paulus berkata begini, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Oh, jauh. Penderitaan, pencobaan itu jadi terasa ringan oleh karena meyakini apa yang Tuhan siapkan bagi kita di masa depan kekal kita di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu sedih. Ya, jangan terlalu hanyut dengan permasalahan, dengan kesulitan hidup, dengan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi menimpa kita. Tatap ke depan apa yang Allah sediakan bagi kita. Maka engkau akan dapat tetap bersuka cita meskipun engkau dicobai. Ya. Yang kedua, bagaimana kita tetap bersuka cita di tengah-tengah pencobaan? Yang kedua, ayat yang ke-7, yaitu dengan mengerti maksud dari pencobaan yang diizinkan Tuhan, yaitu untuk memurnikan iman kita. Jadi ketika kita mengerti, oke, Tuhan, engkau menjamin masa depan kekal saya di surga. Oke, Tuhan, engkau berjanji untuk memelihara saya dengan kekuatan tanganmu selama saya hidup dalam dunia. Tapi oke Tuhan, engkau mengizinkan aku harus masuk ke dalam pencobaan ini. Kenapa Tuhan? Engkau sudah menjanjikan untuk memelihara, kok engkau izinkan masuk ke dalam pencobaan? Oh, rupanya maksud Tuhan adalah untuk memurnikan iman kita. Lihat ayat 7. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, emas adalah sebuah perhiasan yang banyak diminati, ya kan? Anting-anting dari emas, kalung dari emas, gelang dari emas, bahkan gigi dari emas, ya kan? Orang yang giginya emas dia akan banyak tersenyum di kanan kiri untuk supaya orang lain tahu giginya dari emas, ya kan? Itu adalah barang mulia, barang berharga. Tetapi Bapak Ibu Saudara, tidak ada seorang pun yang memamerkan emas yang masih mentah, emas yang baru didapat dari pegunungan. Oh enggak. Untuk emas itu menjadi indah dan bisa dipamerkan, harus diproses sedemikian rupa, harus dimurnikan melalui api, sehingga unsur-unsur yang tidak terkandung di dalam emas itu akan luruh, itu akan gugur, sampai kemudian emas itu akan menunjukkan kemurniannya, dibentuk, dicetak, dan kemudian menjadi perhiasan yang indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini indah. Tuhan izinkan kita mengalami pencobaan untuk memurnikan iman kita. Sehingga saat nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita didapati cemerlang seperti sebuah emas yang telah diproses dan siap untuk ditampilkan. Demikian kita juga didapati siap untuk berjumpa dengan Tuhan Yesus. Didapati oleh Tuhan cemerlang, indah. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengerti sungguh bahwa maksud pencobaan itu adalah untuk memurnikan iman kita, supaya kita didapati Tuhan cemerlang saat berjumpa dengan Dia, kita akan tetap bersuka cita meskipun kita di dalam pencobaan. Banyak orang tidak menyadari akan hal ini. Banyak orang mengeluh dengan beratnya pencobaan. Banyak orang berkeluh kesah dengan setiap kesulitan. Tapi kalau orang itu menyadari bahwa pencobaan itu untuk memurnikan dia supaya dia siap nanti ketika berjumpa dengan Tuhan, dia akan dimampukan tetap bersuka cita di tengah-tengah pencobaan. Nah,
Berikutnya Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita bersuka cita di tengah-tengah pencobaan. Yang ketiga, memahami bahwa bertahan dalam pencobaan adalah bentuk kita mengasihi Tuhan. Alkitab beberapa kali menunjukkan bahwa ada korelasi antara orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang bertekun di dalam pencobaan. Dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Bukti bahwa orang itu mengasihi Tuhan adalah orang itu akan bertahan di dalam pencobaan. Perhatikan dalam ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudara, penerima surat Petrus untuk pertama kali, yaitu orang Yahudi yang telah menjadi percaya kepada Tuhan. Memang mereka belum pernah melihat Yesus, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Yesus dan mereka mengasihi Tuhan Yesus. Mereka wujudkan kasih mereka kepada Tuhan Yesus dengan bertekun dalam pencobaan, dalam kesulitan, dalam penderitaan yang mereka terima sebagai orang-orang percaya. Dan inilah yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Supaya kita, kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan Yesus, kita wujud nyatakan kasih kita kepada Tuhan Yesus dengan bertekun di dalam pencobaan. Bohong kalau orang berkata, aku mengasihi Tuhan, tapi dia jatuh di dalam pencobaan, jatuh dalam perzinahan, jatuh dalam percabulan, jatuh dalam ketamakan. Bohong kalau orang yang demikian berkata bahwa dia mengasihi Tuhan. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia akan bertahan dalam pencobaan. Jadi kalau kita memahami ini, kita akan dapat bersuka cita. Di tengah-tengah pencobaan itu adalah ujian apakah kita mengasihi Tuhan atau tidak. Yang terakhir, yang keempat, bagaimana kita tetap bersuka cita di tengah-tengah pencobaan, yaitu dengan mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar pada saat kita dicobai. Ayatnya saya ambil dari 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, berbicara mengenai pencobaan memang tidak bisa dipisahkan dari ayat yang famous ini. 1 Korintus 10 ayat 13. Pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita adalah pencobaan biasa. Mengapa dikatakan biasa? Karena Allah itu setia dan Allah tidak akan pernah membiarkan kita dicobai melampaui batas kemampuan kita. Allah dalam kemahatauannya tahu persis seberapa besar kemampuan kita untuk menghadapi pencobaan. Kalau orang itu kemampuannya hanya 5 kilo, tidak mungkin Tuhan mengizinkan pencobaan sebesar 10 kilo. Kalau orang itu diberi kemampuan oleh Tuhan 25 kilo, maka Tuhan akan izinkan pencobaan sebesar 15 kilo, 20 kilo untuk dia dapat tanggungnya. Bahkan ketika orang itu tidak mampu lagi menahannya. Ayat yang bagian akhir mengatakan, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Bapak Ibu Saudara, itulah sebabnya kita dapat tetap bersuka cita di tengah-tengah pencobaan. Mengapa? Karena kita memiliki Tuhan yang setia. Tuhan yang tahu persis batas-batas kekuatan kita, batas-batas kemampuan kita. Tuhan yang akan memberikan kepada kita jalan keluar sehingga kita dapat menanggung setiap pencobaan-pencobaan yang kita alami. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai kesimpulan, dalam situasi sulit yang seperti ini, kita tidak boleh sama dengan orang dunia yang menjadi panik, yang menjadi putus asa, yang menyerah oleh karena situasi sulit yang sedang terjadi. Mengapa?
Karena kita sebagai orang percaya ada pengharapan yang pasti yang Tuhan sediakan bagi kita. Apa itu? Yaitu pengharapan untuk menerima keselamatan kekal di surga. Pengharapan untuk dipelihara dalam kekuatan Allah selagi kita hidup di dunia ini. Dan pengharapan untuk tetap bersukacita meskipun di tengah-tengah pencobaan. Kiranya setiap kita dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan itu dan kita hidup dalam